Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Agama Hindu atau yang dalam bahasa Sanskerta disebut Sanatana Dharma atau kebenaran abadi dan Vaidika Dharma atau pengetahuan kebenaran adalah sebuah agama yang berasal dari India. Agama Hindu diperkirakan muncul antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi dan merupakan agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Agama Hindu merupakan campuran dari kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Kemudian, bangsa Arya mengadakan sistem kasta untuk menjaga kemurnian keturunannya, didasarkan pada kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Adapun golongan kasta Hindu dibagi menjadi 4 kasta. Yang pertama, kasta Brahmana, merupakan tingkatan kasta tertinggi, yaitu ditempati oleh para kaum pendeta yang bertugas dalam kehidupan keagamaannya. Kasta yang kedua adalah kasta Ksatria, merupakan golongan raja, bangsawan, dan prajurit yang berkewajiban menjalankan pemerintahan termasuk mempertahankan negara. Kasta yang ketiga adalah kasta Waisya, merupakan golongan pedagang, petani, dan peternak. Dan kasta yang keempat yaitu kasta Sudra, adalah kasta pekerja kasar dan budak. Dan yang terakhir adalah kaum paria, disebut juga kasta Candala atau Pancama, yang artinya kaum terbuang, terdiri atas kaum pengemis dan gelandangan. Kepercayaan Hindu mengakui 3 dewa tertinggi yang disebut Trimurti, yaitu yang pertama Dewa Brahmana, yaitu Dewa Pencipta, yang kedua Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemelihara atau Pelindung, dan yang ketiga Dewa Siwa, yaitu Dewa Perusak. Inti ajaran Hindu ada 3, yang pertama karma, moksa, dan reinkarnasi. Karma artinya itu perbuatan baik buruk manusia ketika hidup di dunia yang menentukan kehidupan berikutnya. Moksa artinya itu tingkatan hidup tertinggi terlepas dari reinkarnasi ke dunia dunia. Dan yang ketiga, reinkarnasi adalah penjelmaan kembali kehidupan manusia sesuai dengan karmanya. Kitab suci agama Hindu yaitu Weda, yang terdiri dari Rigveda, Atharvaveda, dan Yajurveda serta Samaveda. Yang kedua, kitab Brahmana, yaitu tafsiran dari kitab Weda. Dan yang ketiga, yaitu kitab Upanishad, berisi ajaran untuk menghindarkan diri dari sengsara. Agama Buddha. Agama Buddha muncul sebagai reaksi pertentangan terhadap dominasi golongan Brahmana atas ajaran dan ritual masyarakat di India. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama, seorang pangeran dari putra Raja Kapilawastu. Ia menelusuri dataran Gangga sembari menyebarkan ajarannya kepada sejumlah orang yang berbeda-beda. Para pemeluk Buddha memeluk ikrar Trisarana atau Tridharma, yang artinya 3 tempat berlindung, yaitu berlindung kepada Buddha, berlindung kepada Dharma, dan berlindung kepada Sangha. 4 tempat yang dianggap suci oleh umat Buddha yaitu Taman Lumbini, yakni tempat kelahiran Buddha pada tahun 563 sebelum Masehi. Yang kedua, Bodh Gaya, yaitu tempat Siddhartha menerima penerangan. Dan yang ketiga, Benares, yaitu disebut Taman Rusa, adalah tempat pertama kali Sang Buddha mengajarkan ajarannya.
Dan yang terakhir, Kusinagara, yaitu tempat Sang Buddha wafat pada tahun 482 sebelum Masehi. Teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori yang berusaha menjelaskan bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra, serta teori arus balik. Yang pertama, dasar teori Brahmana. Dicetuskan oleh J.C. Van Leeuwen, yang isinya agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana. Mereka datang ke Nusantara karena mendapat undangan dari pemimpin suku di Nusantara dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga kekuasaannya setara dengan raja-raja di India. Asal teori Brahmana yakni terdapat pada prasasti yang berisi huruf Pallava dan bahasa Sanskerta, di mana huruf Pallava dan bahasa Sanskerta hanya bisa dikuasai oleh kaum Brahmana. Adapun kelebihan teori Brahmana yaitu yang pertama, agama Hindu adalah agama milik kaum Brahmana, yang artinya hanya golongan Brahmana lah yang dapat mendeskripsikan ajaran Hindu. Yang kedua, prasasti Nusantara yang pertama menggunakan bahasa Sanskerta. Yang ketiga, upacara penobatan kepala suku di Nusantara dilakukan oleh kaum Brahmana. Yang keempat, ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Nusantara. Dan yang selanjutnya, raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dan yang keenam, koloni India di Malaysia dan pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang keling dari India Selatan. Tetapi, teori Brahmana juga memiliki kelemahan. Yang pertama, bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit diterima oleh kaum Nusantara. Yang kedua, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Dikemukakan oleh Bud Mukherjee dan J.L. Mons, yang isinya pada abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan. Hal ini diakibatkan perebutan kekuasaan penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang. Pada masa itu, mereka dianggap melarikan diri ke Nusantara. Adapun kelebihan teori ksatria, yang pertama, semangat berpetualangan dan menaklukkan daerah lain. Yang kedua, sisi bek atau mereka mengatakan bahwasannya ksatria digantikan hadiah apabila menang, dan sementara menurut Mukherjee, ksatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Dan menurut J.L. Mons, pada abad kelima, banyak para ksatria yang melarikan diri karena peperangan di India. Kelemahan teori ksatria. Yang pertama, tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi atau penjajah oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Dan yang ketiga, tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan India. Teori yang ketiga, yaitu teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.C. Kong. Teori ini mengatakan bahwa hubungan dagang antara Nusantara dan India diawali sejak tahun 1 Masehi.
Hubungan perdagangan ini diikuti dengan hubungan kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, dan budaya. Sehingga yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia adalah para pedagang. Kelebihan teori Waisya adalah sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya atau pedagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Dan kelemahan teori Waisya adalah para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Teori yang keempat, yakni teori Sudra, dikemukakan oleh Van Hobbe. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar atau pembantu. Kelebihan teori Sudra, yakni semua orang yang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satunya adalah pergi ke tempat lain seperti Nusantara. Sementara kelemahan teori Sudra, yakni yang pertama, kasta Sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan. Yang kedua, mereka tidak menguasai bahasa Sanskerta atau huruf Pallawa. Dan yang ketiga, biasanya jika ada budak, maka ada tuannya. Maka jika pasti ada kasta yang lebih tinggi dari Sudra yang membawa kasta Sudra ke Nusantara. Teori yang kelima, yakni teori arus balik, dikemukakan oleh F.D. Kabos, yang menyatakan persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan oleh satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang, kemudian setelah tiba di Nusantara mereka menyebarkan agamanya dan mereka kembali ke India, kemudian diikuti oleh para umat yang ada di Nusantara. Kelebihan teori ini yakni ada kemungkinan putra para bangsawan di Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaannya Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat di India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Kelemahan teori ini adalah pada teori ini sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha di India, karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat